Yang jelas orang Kristen itu pasti orang berpendidikan, orang pintar, orang berpikir. Waktu itu saya berpikir seperti itu, tapi anehnya, kenapa Tuhannya manusia, yaitu Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan saya pertama waktu saya akan menjadi tukang becak di depan gereja itu. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang murid tadi di mana Tuhan mengubah dan berjumpa secara pribadi dengan dirinya, dan dia diubah oleh Tuhan dan menjadi saksi untuk banyak orang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, mari kita simak kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari Minggu itu bapak saya, ibu saya, adik-adik saya dandan rapi, pakai sepatu. Tuh, pada mau kemana? Mau ke gereja. Kok menyembah manusia dijadiin Tuhan? Dalam pikir saya, pasti ada sesuatu yang saya nggak tahu. Pasti ada yang lain selain manusia mas tentang Yesus ini. Itu dalam pemahaman saya. Cuman saya mau tanya, misalkan tanya sama siapa, nggak mungkin. Cuman saya simpan aja dalam hati. Dan tempat ibadah agama apapun di desa saya belum ada, satu pun belum ada. Jadi hidup ya hidup gitu aja udah. Hidup, kerja, makan, udah seperti itu aja. Setelah saya sering ikut sekolah minggu, dengan saat ini saya puji Tuhan sudah berusia 53 tahun. Jadi saya kelahiran tahun 72. Mungkin dunia belum sehebat sekarang ini. Dan saya dilahirkan di desa, di pedesaan, dan sangat jauh dari kota. Saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya juga belum, keluarga saya, orang tua saya, nenek saya, semuanya juga belum kenal dengan Tuhan Yesus waktu itu. Tetapi pada saat saya di nenek saya, kalau hari Minggu itu ada teman-teman saya, tetangga yang dari nenek saya itu, tetangga rumah lah, teman yang di rumah lah, teman main gitu. Setiap minggu dia pergi ke sekolah minggu. Lalu saya diajak, ayo nge, ikut sekolah minggu. Namanya anak-anak, saya ikut aja lah. Toh saya juga nggak tahu itu sekolah minggu itu maksudnya sekolah yang bagaimana. Nah, karena ketahuan, ada teman-teman yang bilang itu, Pak, Singkeh itu orang Kristen. Nah, jadi dipanggillah saya sama guru agama itu. Dibilangin sama guru agama, ya pada saat itu tetap saya menanggapi saran dari guru agama tersebut tetap baik untuk muridnya, pastinya seperti itu. Saya disarankan nggak usah ikut sekolah minggu. Kamu nanti tak ajarin beragama, tapi nggak harus di sekolah minggu. Ya, itulah ya. Saya nurut aja. Cuman gimana ya, saya itu nggak tahu tentang agama apapun, itu saya sama sekali nggak tahu. Tetapi justru malah lebih tahu teman-teman saya sekolah itu. Terkadang masalahnya, kamu Kristen, nanti kalau kamu mati dipaku entar tanganmu, disalib. Kan Tuhannya orang Kristen kan disalib. Pada saat teman saya ngomong kayak gitu sama saya cuma bengong aja, apa sih ini orang maksudnya? Saya tidak ngerti, emang salib itu apa? Malah saya tanya, salib itu yang Yesus mati itu kan di badannya dipaku, kayunya itu namanya salib. Malah saya dijelasin sama itu. Padahal saya udah berapa tahun ikut sekolah minggu. Dan suatu saat waktu saya ngetem di depan gereja, ada orang yang masuk ke gereja, saya liatin aja. Kok orang Kristen itu
pakaiannya rapi-rapi. Saya terkesan di situ, nah pakaiannya orang Kristen itu kok rapi-rapi ya. Terus lihat dari mukanya, model orangnya kayak orang-orang mampu lah, orang kaya. Cuman saya nggak tertarik dengan kaya ataupun yang rapi, itu memang enggak. Cuman dalam pikir saya, yang jelas orang Kristen itu pasti orang berpendidikan, orang pintar, orang berpikir. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Tapi anehnya, kenapa Tuhannya manusia, yaitu Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan saya pertama waktu saya akan jadi tukang beca di depan gereja itu. Saya masih ingat gerejanya sampai sekarang pun masih ada, itu di gereja di Cepu sana, gereja GKI. Nah, terus renungan itu terus sebenarnya. Pasti ada sesuatu selain manusia di dalam Yesus tersebut yang tidak saya ketahui. Itulah pikiran saya. Tak mungkin orang yang berpendidikan seperti ini, orang yang pintar-pintar seperti ini, orang yang pegawai-pegawai nggak ada yang kerja kasar menurut saya dulu sebelum saya tahu. Dalam Kristus Yesus, perkenalkan dulu, nama saya Singgih Prianto. Saat ini saya, puji Tuhan, sudah berusia 53 tahun. Jadi saya kelahiran tahun 72. Mungkin dunia belum sehebat sekarang ini. Dan saya dilahirkan di desa, di pedesaan, dan sangat jauh dari kota. Tapi saya bersekolah, masuk SD kelas 1, dan sekitar saya kelas 2. Setiap hari Sabtu, karena minggunya itu libur, jadi saya diajak sama bapak saya ke rumah nenek saya, yang tinggalnya di perkotaan. Setiap minggu, ya mungkin giliran ya, kadang saya, kadang adik saya, kadang kakak saya gitu setiap minggu. Jadi nggak setiap minggu lah saya itu, mungkin bisa 3 minggu sekali, apa 2 minggu sekali gitu. Tapi memang saya yang lebih sering diajak ke rumah nenek saya itu. Nenek saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya juga belum, keluarga saya, orang tua saya, nenek saya semuanya juga belum kenal dengan Tuhan Yesus waktu itu. Tetapi pada saat saya di nenek saya, kalau hari Minggu itu ada teman-teman saya, tetangga yang dari nenek saya itu, tetangga rumah lah, teman yang di rumah lah, teman main gitu. Setiap minggu dia pergi ke sekolah minggu. Lalu saya diajak, ayo nggih, ikut sekolah minggu. Namanya anak-anak, saya ikut aja lah. Oh, saya juga nggak tahu itu sekolah minggu itu maksudnya sekolah yang bagaimana. Yang penting saya ikut aja. Dan di sekolah minggu itu ya seperti kayak diajarin sekolah minggu lah, nyanyi, ada dikasih gambar-gambar kayak Tuhan Yesus, ada cerita Alkitab ya seperti biasa seperti itu. Cuman saya belum tahu bahwa kalau sekolah minggu itu ini agama Kristen, bahkan kayak gitu. Bahkan dalam waktu itu sampai saya kelas 2 SD itu saya belum tahu tentang apa sih agama, apa sih Tuhan. Sepertinya saya belum tahu, belum berpikir seperti itu. Ya karena hidup di pedesaan di situ juga masih belum, sangat belum maju. Listrik pun belum masuk, dan tempat ibadah agama apapun di desa saya belum ada, satu pun belum ada. Jadi hidup ya hidup gitu aja udah.
hidup, kerja, makan, udah seperti itu aja. Setelah saya sering ikut sekolah minggu, dengan seiring berjalannya waktu sampai saya pernah sempat, ya masalahnya waktu sekolah minggu itu bukan di gereja sebenarnya, kayak di cabangnya gereja pusat, tapi itu sekolah minggunya, khusus sekolah minggunya di rumah, karena gerejanya jauh. Walaupun itu di kota, tapi jauh tetap gerejanya. Jadi di rumah aja itu sekolah minggunya. Jadi nggak berbentuk gereja juga. Makanya saya juga nggak tahu, oh ini gereja gitu, nggak tahu. Tapi sempat sekali saya pas Paskah, saya ingat sekali. Pas Paskah, serombongan anak sekolah minggu itu diajak ke gereja semua. Itu kenangan saya. Di situ nyari telur. Nggak bisa terlupakan lagi itu. Nah, seiring berjalannya waktu sampai dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, masuklah ada guru agama. Saya sempat ikut Paskah itu, kenangan waktu itu, cuma sekali itu, selama saya waktu terdidik. Kalian juga belum pernah, ya ikut Paskah itu aja lah. Pernah sekali itu. Lalu, waktu kelas 4, masuklah ada diajarin di sekolah itu pelajaran agama. Ya tentunya pastinya ada gurunya khusus, guru agama. Nah, itu aja lah. Pernah sekali itu. Itu waktu kelas 1. Ya pastinya pelajaran agama itu agama mayoritas lah tentunya. Jadi bukan agama Kristen. Nah, karena ketahuan ada teman-teman yang bilang itu, Pak Singgih itu orang Kristen. Nah, jadi dipanggillah saya sama guru agama itu. Dibilangin sama guru agama, ya pada saat itu tetap saya menanggapi saran dari guru agama tersebut tetap baik untuk muridnya, pastinya seperti itu. Saya disarankan nggak usah ikut sekolah minggu. Kamu nanti tak ajarin beragama, tapi nggak harus di sekolah minggu. Ya, itulah ya. Saya nurut aja. Cuman gimana ya? Saya itu nggak tahu tentang agama apapun, itu saya sama sekali nggak tahu. Tetapi justru malah lebih tahu teman-teman saya sekolah itu. Terkadang masalahnya, kamu Kristen, nanti kalau kamu mati dipaku entar tanganmu, disalib. Tentuannya orang Kristen kan disalib. Pada saat teman saya ngomong kayak gitu sama saya cuma bengong aja, apa sih ini orang maksudnya? Saya tidak ngerti, emang salib itu apa? Malah saya tanya, salib itu yang buat yang Yesus mati itu kan dipedangkan di paku, kayunya itu namanya salib. Malah saya dijelasin sama itu. Padahal saya udah berapa tahun ikut sekolah minggu. Memang saya sama sekali. Karena yang di dekat sekolah itu memang bukan ada agama itu, saya rasa itu saran yang baik, makanya saya nurut aja. Ada teman-teman saya kadang malah ngomongin saya, kalau kamu mau jadi orang Kristen itu cara baca syahadatnya gimana ya? Syahadat itu apa? Saya nggak merasa jadi orang Kristen. Itu aja lah, saya masih, yang jelas kelas 4 itu udah putus lagi, nggak pernah sekolah minggu lagi. Tapi pada saat itu saya sempat, karena di sekolah minggu itu saya sering lihat, ya di tempat rumah yang buat sekolah minggu itu ada salib, terus buku-buku sekolah minggu itu ada gambar salib. Itu membuat saya kok suka ya gambar salib ini. Saya kok suka ya dinding dihiasin ada salib itu. Sampai rumah saya bikin dari kayu, saya cat, saya taruh di dinding. Dimarah-marahin sama bapak saya, kamu ini bikin apa sih? Diambil, dibuang lah itu salib yang saya bikin itu. Cuman ya nggak masalah, cuman saya ingat gitu aja. Saya juga nggak ngerti apa yang saya bikin. Nah terus
Udah nggak pernah lagi urusan sekolah minggu juga enggak, sampai kelas 5, kelas 6 sampai lulus. Akhirnya saya disekolahin ke MTS, yaitu Madrasah Sanawiyah, sama bapak saya, karena disitulah sekolah MTS itu kan, karena kan paling murah dulu itu, juga dekat dari rumah. Jadi saya sekolahin di situ sampai lulus. Terus setelah lulus, dikarenakan orang tua keadaan juga nggak mampu, adik-adik saya banyak, kebetulan itu adik saya itu 5, saya 7 bersaudara, saya nomor 2, tapi yang kakak saya sudah waktu itu sudah pergi keluar kota, bukannya kerja, tapi ada orang yang mau nyekolahin kakak saya, gitu aja ceritanya. Jadi saya yang paling gede, adik-adik saya banyak, orang tua saya kerja waktu itu becak waktu itu. Jadi sedangkan waktu saya masih di MTS pun, terkadang saya itu pulang dari sekolah, saya nengok di dapur, "Bu, belum bikin nasi." "Belum, kamu susul sana bapakmu, nanti minta duitnya, nanti pulangnya langsung kamu beliin beras." Seperti itulah ceritanya. Memang waktu dulu memang sudah umumnya seperti itu. Ya seperti itu, tiap saya pulang sekolah, saya suruh nyusul bapak saya yang kerja becak itu, dikasih duit, pulang beli beras, baru masak, baru bisa makan. Karena sudah lulus dari MTS itu nggak bisa nerusin lagi, mendingan saya bantu orang tua. Nah, waktu bantu orang tua, jadi bapak saya itu kalau becak siang, sore saya jemput, bapak saya yang pulang, saya nerusin becaknya sampai saya pagi. Besok paginya digantiin sama bapaknya. Begitulah seterusnya setiap hari. Dan suatu saat bapak saya ngomong, tadi saya ngetem di situ loh, di depan gereja ini, saya dibagi sama itu nasi kardus, enak, barangkali masih ada nih, coba kamu ngetem di situ lagi. Nah, saya ngetem lagi di situ, tapi mungkin acaranya gereja itu udah selesai, jadi ya udah sepi saya, nggak ada lagi orang, nggak ada siapa-siapa. Terus besok minggunya saya ke situ lagi, ngetem di gereja lah, barangkali ada penumpang. Masalahnya emang dulu waktu zaman tahun-tahun itu alat transportasi belum ada, cuman becak itu aja, angkot belum ada, motor belum sebanyak kayak sekarang ini, setiap orang bisa beli, bisa punya, bisa pakai. Itu zaman-zaman saat ini, itu tahun-tahun 88, 89, itu alat transportasi cuman becak itu aja memang. Jadi disitulah saya setiap hari. Dan suatu saat waktu saya ngetem di depan gereja, ada orang yang masuk ke gereja, saya liatin aja, kok orang Kristen itu pakaiannya rapi-rapi. Saya terkesan di situlah, pakaiannya orang Kristen itu kok rapi-rapi ya. Terus lihat dari mukanya, model orangnya kayak orang-orang mampu lah, orang kaya. Cuman saya nggak tertarik dengan kaya ataupun yang rapi, itu memang enggak. Cuman dalam pikir saya, yang jelas orang Kristen itu pasti orang berpendidikan, orang pintar, orang berpikir. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Tapi anehnya, kenapa Tuhannya manusia, yaitu Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan saya pertama waktu saya akan jadi tukang becak di depan gereja itu.
Saya masih ingat gerejanya sampai sekarang pun masih ada, itu di gereja di Cepu sana, gereja GKI. Terus renungan itu terus sebenarnya pasti ada sesuatu selain manusia di dalam Yesus tersebut yang tidak saya ketahui. Itulah pikiran saya. Tak mungkin orang yang berpendidikan seperti ini, orang yang pintar-pintar seperti ini, orang yang pegawai-pegawai nggak ada yang kerja kasar menurut saya dulu sebelum saya tahu, kok menyembah manusia dijadiin Tuhan. Dalam pikir saya pasti ada sesuatu yang saya nggak tahu, pasti ada yang lain selain manusia tentang Yesus ini. Itu dalam pemahaman saya. Cuman saya mau tanya, misalkan tanya sama siapa, nggak mungkin. Cuman saya simpan aja dalam hati. Nggak begitu saya hiraukan lah pertanyaan dalam hati saya itu. Ada jawaban terserah, nggak ya terserah. Cuman emang pada saat itu saya sempat terlintas pikiran saya seperti itu, bahwa saya menghargai orang Kristen. Saya nggak membenci orang Kristen, sebab saya sendiri tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab Yesus itu selain manusia, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dalam keyakinan saya, waktu itu udah seperti itu. Jadi saya nggak ya biasa-biasa aja lah kalau melihat gereja, melihat orang Kristen. Nah, dengan berjalannya waktu, suatu saat saya diajak sama om saya ke Jakarta. Kenapa saya diajak om saya ke Jakarta? Karena saya udah gede, umurnya udah bertambah lagi, dan pekerjaan udah nggak becak lagi. Ya, kalau saya ceritakan aja. Pada saat itu sebelum saya di Jakarta, setelah becak itu saya tertarik dengan ajakan orang-orang yang lebih dewasa dari saya. Mengajak untuk apa? Untuk nyuri kayu jati yang ada di TCK, di perusahaan, di perhutani. Kumpul di situ kayu banyak. Kalau malam nyuri di situ, hasilnya lebih gede daripada tukang becak. Akhirnya ketahuan dari bapak saya. Padahal saya nyuri pun itu juga tetap untuk kebutuhan pribadi saya, tetap juga saya kasih ke ibu saya sebenarnya. Jadi lama-lama ketahuan sama bapak saya. Akhirnya dilarang pun juga saya nggak bisa. Ya akhirnya ada om saya dipaksa ajak ini sini ke Jakarta. Dan waktu saat itu bapak saya dalam keyakinannya Jawa, agama Jawa lah intinya gitu. Waktu saat itu saya juga sering diajarin apa tuh dirakasan sampai puasa nggak makan nasi. Makannya cuman singkong, sayurannya cuman daun-daun direbus, nggak makan, nggak ada garam, nggak ada gula. Makan itu nggak pakai nasi. Sampai 21 hari, mana tidur harus di depan rumah, di atas itu genteng itu. Nah, saya nggak mau menceritakan itu hal mistis. Kejadiannya juga saya nggak mau mengingat-ingat lagi lah, itu ngeri. Tapi saya mau ceritain selanjutnya proses setelah saya di Jakarta. 1 tahun saya di Jakarta kerja, diajarin sama om saya itu untuk membuat sepatu. Tepatnya di Takung dulu itu. Dia membuat sepatu, home industri lah. Jadi bikin sepatu, kerja prosesnya di situ. Siapapun yang mau kerja bisa, yang penting bisa bikin sepatu. Jadi nggak pakai lamaran, nggak pakai ijazah, nggak pakai ikatan kerja, ikatan kontrak yang seperti saat sekarang ini nggak ada. Jadi kerjanya juga sistemnya borongan. Kalau kerja ya dapat gaji, kalau nggak kerja ya nggak dapat apa-apa, gitu aja sistem borongan.
home industry itu. Nah, dalam kerja di situ sudah selama 1 tahun, saya pulang kampung berencana. Saya ingin pulang kampung hari Sabtu, habis gajian, pesen tiket kereta, naik kereta, pulanglah saya kampung. Pada saat itu tiket masih 8.000 dari Jakarta sampai ke Cepu itu. Setelah sampai pagi itu sampai rumah, ya orang tua ya mungkin agak kaget, Bu, kamu pulang deh. Masalahnya zaman dulu kan belum ada HP, nggak bisa ngebel, nggak bisa apalah. Paling kalau komunikasi kabar-kabaran kirim surat. Itu kalau zaman tahun-tahun itu. Jadi lebih kaget lagi saya. Hari Minggu itu bapak saya, ibu saya, adik-adik saya dandan rapi, pakai sepatu. Tuh, pada mau kemana? Mau ke gereja. Tuh, saya diem aja kok. Tiba-tiba pada mau ke gereja. Kamu mau ikut? Ditawarin gitu sama bapak saya. Enggak. Ya udah, kalau kamu nggak ikut daripada di rumah sendiri, ini baca Alkitab. Dia berangkat naik sepeda goes, saudara-saudara. Nah, saya baca Alkitab itu tetap nggak menemukan sesuatu yang ajaib apa-apa, nggak ada. Nggak ngerti aja apa yang saya baca itu apa maksudnya, nggak ngerti aja. Nah, setelah bapak saya dari gereja ngobrol sama saya pastinya tanya, kenapa Pak kok tiba-tiba langsung ke gereja, ada cerita apa? Ya, dari tadi saya udah pengalaman dari beca itu tadi, saya katakan kan, saya nggak fanatik, nggak marah, nggak apa tentang orang Kristen. Jadinya saya malah tanya sama bapak saya, ceritanya gimana kok jadi orang Kristen ini, gitu aja. Sebab sebelum saya di Jakarta, yang namanya bapak saya itu, kalau saya pikir waktu itu memang saya nggak begitu ngurusin ya bapak saya, tapi setiap malam itu banyak tetangga, ya bahkan orang-orang jauh datang di rumah saya, paling nggak ada 5 orang, 4 orang, itu seakan-akan kayak apa ya, berguru sama bapak saya gitu loh, tentang ilmu Jawa lah intinya seperti itu. Nah, tetapi kok tiba-tiba ke gereja. Nah, yang ke gereja bukan cuma bapak saya sama adik-adik saya aja, enggak. Termasuk yang dibilang dulu itu murid-muridnya itu yang berguru ke bapak saya itu, pada ikut ke gereja semua. Nah, disitulah ada suatu keanehan, rasa penasaran. Terus saya ingat, oh iya ya, bukankah saya dulu penasaran siapa itu sebenarnya Yesus? Gak mungkin kalau yang namanya Yesus itu hanya manusia. Pasti ada, selain manusia pasti ada ini. Sampai-sampai disembah sama orang-orang Kristen, dan orang-orang yang menyembah itu saya menilainya orang-orang yang berpendidikan. Nah, waktu itu saya teringat itu, jadi saya ada niat, oke lah Pak, saya mau ke gereja, tapi bukan berarti saya mau pindah agama, bukan. Saya cuma ingin tahu siapa itu Yesus, cuma itu aja. Bagiku tentang doktrin agama lama saya yang mau kalau ke situ nggak boleh, kalau ini dilarang, ini dosa, itu bagi saya udah nggak saya pakai memang. Sebab suatu keanehan juga sama saya dulu waktu di MTS itu, pernah suruh ngumpulin sama guru saya itu. Setiap murid suruh nulis ini
ini mengingat masa lalu waktu di sekolah. Apa cita-citamu nanti kalau sudah gede? Tulis semua. Teman-teman saya ada yang ya pastinya begitulah, ada yang pengen jadi abri, ada yang polisi, ada yang guru dan macam-macam. Guru saya ngelihat tulisan saya apa? Ingin jadi orang baik. Itu. Cuman itu cita-cita. Nggak ada keinginan untuk kaya, untuk jabatan, untuk apa. Kayaknya nggak ada. Saya tulis cuma itu. Ingin jadi orang baik. Dan memang itu timbul dalam hati. Makanya saya berpikir sendiri, bagaimana sih jadi orang baik itu, supaya orang itu nggak jahat itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah saya ada keinginan tahu dan ada kemauan untuk ingin tahu siapa itu Yesus, makanya saya mau ke gereja. Ke gereja, ya udah deh, sebelum kamu ke gereja, ayo ajak ke gereja dulu. Saya lagi disuruh sama Pak Pendeta, suruh masang apalah dulu itu, kayak memperbaiki kamar mandi apa-apalah itu, yang bocor apa-apa suruh memperbaiki. Nah di situ buat alasan aja sama bapak saya sebenarnya. Memang intinya niat bapak saya untuk supaya saya ke gereja bisa tanya jawab sama Pak Pendeta itu dulu. Nah setelah saya di situ dipertemukan, saya diinjilin bla 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 tentang penebusan, tentang Yesus, tentang surga, tentang Yesus itu Tuhan, tentang Roh Kudus. Gak ada yang masuk juga. Mungkin memang daya tangkap saya yang kurang atau gimana. Ini orang ngomong apa? Pikir saya seperti itu. Jadi menurut Bapak, kalau saya cuma ada, mungkin sehingga ada sesuatu yang ditanya, ya Pak, jadi menurut Bapak, agama saya itu gak benar ya Pak? Itu. Dengan kejujuran saya, pertanyaan seperti itu, kok tadi yang benar cuma Yesus. Berarti agama saya ini gak benar ya Pak? Saya tanya gitu. Pak Pendetanya cuma jawab, saya tidak bisa jawab kalau pertanyaanmu seperti itu. Tapi saat itu saya kecewa. Kenapa? Saya pengen tahu, tapi kok malah saya nggak bisa jawab. Terus tanya jawab sama Pak Pendeta sudah selesai sampai di situ. Saya tanya, berarti Yesus itu siapa Pak, selain dia kelihatannya manusia kan? Dia Tuhan, cuman gitu. Dia Tuhan dan manusia. Tapi kan saya belum punya pengertian sendiri. Tetap jawaban itu tidak menjawab apa yang keinginan tahuan saya. Itu aja. Jadi dari gereja itu saya kecewa malahan. Kenapa ini pendeta nggak bisa jawab? Padahal saya pengen tahu bener nih. Karena Pak Pendeta itu nggak sanggup jawab, akhirnya ya udahlah, kalau nggak sanggup jawab, berarti saya harus rajin ke gereja. Bagaimana cara ibadahnya, bagaimana cara ceramahnya, sebab saya ingin tahu itu. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Pendeta. Pak Pendeta saya sudah almarhum yang waktu saya tanya jawab sekarang. Saya tidak menyalahkan itu, enggak. Memang itu memang rencana Tuhan supaya saya selalu dibuat penasaran terus. Saya rasa seperti itu. Bukannya oh Pak Pendeta kok nggak bisa jawab. Oh enggak, saya enggak menilai seperti itu. Emang benar jawaban Pak Pendeta saya itu seperti itu kepada saya, supaya saya lebih penasaran lagi mencari siapa itu Tuhan, seperti itu. Jadi setelah saya pulang, ya sebelumnya kenapa ini Bapak saya Kristen, saya nggak perlu saksikan, sebab itu kesaksian Bapak saya. Mungkin kalau ada waktu, karena Bapak saya masih
ada sampai saat ini, cuman jauh tempatnya sama saya. Suatu saat bisa mungkin saya ajak untuk bersaksi di channel Miracle ini. Itu lebih luar biasa lagi memang cara Tuhan itu. Yang saya mau sampaikan ini adalah kesaksian dari pribadi saya sendiri saja. Dan terus saya penasaran ini, sampai setiap ibadah apapun saya ikutin. Tapi saya belum jadi Kristen, saya belum percaya Yesus, karena saya ingin tahu itu siapa Yesus. Ya supaya saya tahu, pasti saya harus cari tahu di gereja dong, seperti itu. Minggu ikut ibadah, saya dengerin terus khotbah. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu, ikut. Malam minggu ada ibadah pemuda, saya suruh sama bapak saya ikut. Karena ingin tahu itu tadi, siapa sih ini Yesus? Selain figur sebagai manusia, siapa dia? Hanya itu rasa penasaran saya. Dan setiap ibadah saya ikut, lalu sampai sekitar 1 bulan lah saya di rumah itu, karena uang saya yang dari Jakarta sudah habis, akhirnya saya menentukan untuk kembali ke Jakarta. Walaupun usaha saya untuk ingin tahu siapa Yesus itu belum ketemu. Terus ditanya juga sama bapak saya, nanti kamu ke Jakarta cari gereja loh. Ya lihat gampang lah nanti. Itu aja saya sama orang tua saya. Padahal sebenarnya juga di hati, ya di Jakarta cari gereja di mana juga nggak tahu. Terus ya ini saya sampai 1 bulan ini pengen tahu siapa itu Yesus juga nggak tahu, karena saya dengerin khotbah itu juga kayaknya nggak mudeng aja, cerita-cerita khotbah cerita waktu ibadah itu juga nggak mudeng aja, nggak ngerti lah, gitu aja. Mungkin karena ada yang tangkapnya saya yang kurang, mungkin bisa jadi. Nah, dengan berjalannya waktu saya tentukan saya mau pulang Pak ke Jakarta, mau balik. Duit saya masalahnya tinggal 10.000. Saat itu saya beli tiket 8.000, masih 2.000. 1.000-nya saya beliin air minum, air mineral. Dulu waktu itu merek Aquaria, 1 botol gede 1.000. Nah, pegang nasi bungkus dari rumah untuk makan di jalan. Masih tinggal 1.000 untuk perjalanan dari stasiun Senen ke Cakung 2 kali naik angkutan umum. Saya kira udah pas lah itu. Dulu waktu itu angkutan umum masih 300 rupiah Metro Mini. Nah, saya naik kereta, malam itu berangkat. Saya beli tiket, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Sampai ke Semarang, ada kondektur kereta, namanya mungkin kondektur kereta apa-apa itulah. Kontrol tiket, saya kasihin tiket. Sampailah ke Cirebon, ada kontrolan tiket lagi. Tiketnya saya cari, nggak ketemu. Di mana? Pasti salah naruh saya mungkin di tas, saya cari di tas, nggak ketemu. Di kantong celana, di kantong baju, nggak ada semua. Saya cari di sekitar tempat duduk saya, nggak ada. Disitulah kondektur kereta sudah sampai di samping saya. Mana mas keretanya, tiketnya? Hilang pak. Nggak ada itu alasan hilang. Pasti kamu nggak beli, kamu naik dari mana? Dari Cepu pak. Nggak beli kamu tiket, nggak? Beli pak. Apa kamu nggak beli? Udah pak, saya cari ya dulu. Ada kok saya beli. Baik, saya akan ke depan, nanti saya balik ke belakang. Kalau kamu nggak bisa nunjukin tiket, kamu turun di sini. Ya Pak. Masalahnya waktu zaman dulu itu kalau naik kereta ya, kalau ada anak yang malas beli tiket, bisa bayar di atas.
setiap kontrolan ngasih 2.000, setiap kontrolan ngasih 2.000. Jadi paling cuma sampai Jakarta paling cuma 4.000, 6.000 sampai Jakarta. Kalau beli tiket kan 8.000. Jadi banyak anak-anak dulu yang bayarnya seperti itu. Stasiun bukan kayak sekarang, kereta bukan kayak yang sekarang. Jadi maksudnya kondektur itu uber-uber saya supaya dapat duit pastinya gitu. Sedangkan saya kan udah nggak punya duit. Jadi di positifkan kalau kamu tiketnya nggak ada, udah kamu keluar gitu aja. Padahal kalau saya ngasih duit misalnya 2.000, ya udah aman sampai Jakarta sebenarnya. Cuman kan karena duit sudah nggak ada, tinggal 1.000 itu untuk naik angkot saya ke Cakung ke rumah. Nggak mungkin saya kasihin kan. Lalu dia ke depan. Ingat sekali itu waktu itu jam-jam waktu subuh pagi sekitar jam 4 jam 5. Ingat persis saya waktu itu penumpang, ada salah satu penumpang di depan saya sedang sholat di kereta itu, sholat subuh di selah-selah bangku lah, dia sholat di situ. Di situ saya ingat, oh ya tentang Yesus, karena ngelihat ada penumpang depan saya yang sholat itu, saya ingat tentang Yesus. Itu hanya orang Kristen. Saya berpikir kalau kemarin mungkin dalam hal seperti keadaan seperti ini, mungkin saya akan berdoa dengan keyakinanku yang kemarin pastinya gitu. Tapi saat ini saya mau coba biar saya mungkin tahu siapa itu Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan? Bukan hanya sekedar manusia. Saya akan coba, saya akan berdoa. Saya ingat-ingat waktu di gereja itu orang Kristen kalau berdoa bagaimana? Saya ingat-ingat. Mungkin perkataannya kayaknya kok cuman dari apa yang dari hati itulah yang diucapkan seperti itulah yang setahu saya. Dan setiap doa diakhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang saya ingat di situ. Tapi saya harus berdoa. Saya coba ini minta sama Tuhan Yesus kalau toh memang benar ini Tuhan. Jadi saya di situ berdoa, sahabat Miracle, doa saya berdoa mengucap apa ini ya? Karena dengan singkat saya berdoa, Yesus, itu doa saya, kalau Engkau memang Tuhan, selamatkan saya dari tempat ini sampai ke Jakarta tanpa ada gangguan satupun. Amin. Udah, itu aja doa saya. Mungkin bisa saya ulang, sebab saya ingat itu doa pertama kali. Bahkan doa itu saya belum percaya sama Tuhan Yesus. Yesus, kalau Engkau memang Tuhan, tolong selamatkan saya sampai di Jakarta tanpa ada gangguan apapun. Entah bagaimana cara Tuhan. Amin. Nah, itu aja. Beberapa menit kemudian, yang kondektur itu datang, lamperin saya. Gemeteranlah saya. Aduh, ini tiket belum ketemu, kondektur sudah datang. Berdua, kondektur itu mereka berdua. Sampai di samping saya, tanya sama temannya berdua itu. Anak yang duduk di sini tadi mana? Tahu, tadi kan duduk di sini. Iya, nomornya di sini tadi. Sedangkan posisi saya tidak pindah, tidak berubah. Saya ada di situ. Semakin ketakutanlah saya. Karena apa? Karena kalau sampai, oh ini anaknya, udah turun-turun, kamu nggak bisa nunjukin tiketmu. Itu kan, disitulah ketakutan saya. Takut kalau sampai ketahuan saya disuruh turun. Tapi di sisi lain saya sudah
dengan cara Tuhan, dengan cara engkau Yesus, kalau memang kau Tuhan, dengan caramu. Yang jelas, yang penting saya sampai Jakarta dengan selamat, itu aja. Ya udahlah, yang kondektor itu kan berdua, yang satu bilang, ya udahlah, aku tak tunggu di sini, mungkin anaknya lagi keluar, nanti kalau datang ke sini ya tinggal kita minta kamu cari ke belakang sana, cari ke belakang, yang satu ke belakang, yang satu masih di samping saya masih posisi duduk di situ. Saya deg-degan, ketakutan sambil ini gimana ya. Itu waktu itu sudah tahun-tahun 1992 atau 91, sekitaran di situlah antara kejadian itu tahunnya. Dan memang saya nggak pernah yang namanya naik kereta nggak beli tiket, itu nggak pernah. Jadi saya belum pernah yang namanya dengan cara curang bayar aja di atas, itu belum pernah. Ya karena dari kecil sudah tertanam cita-citanya ingin jadi orang yang baik, itu aja. Karena itu, jadi untuk curang-curang itu nggak ada. Kenapa saya ingin jadi orang baik, tapi kenyataannya, saudara, saya ulang lagi ya, memang saya ingin jadi orang baik, tapi kenyataannya sebelum saya di Jakarta, saya mencuri kayu perusahaan. Nah itulah, ternyata setelah saya jadi Kristen, saya menemukan ayat yang Paulus katakan itu, ingin aku melakukan yang baik, tapi yang jahatlah yang kulakukan. Itu memang benar. Pada dasarnya manusia itu tahu yang baik dan yang jahat, ingin melakukan yang baik, tapi tanpa disadari tahu-tahu kejahatan itu yang dibuat. Itu memang manusia seperti itu. Tapi kalau sudah kenal Tuhan Yesus, pastilah Tuhan yang melakukan kita untuk menekan kejahatan kita itu. Saya lanjutkan kembali. Saya sampai keluar dari gerbong, karena itu posisi kereta berhenti ya, di Cirebon itu berhenti. Saya keluar dari gerbong karena ketakutan. Jadi kondektor yang di samping saya itu saya tinggal. Turun aja lah, daripada di sampingnya kondektor saya ketakutan terus. Nggak taunya yang saya tinggal itu nyusul lagi ke belakang, keluar juga. Ya ini keluar lagi, nyusul lagi di sini, nungguin temannya itu di samping saya juga nungguinnya. Nah, di samping saya nungguin temannya yang satu yang ke belakang itu, akhirnya ketemu di depan saya. Gimana? Ketemu nggak anak itu tadi? Nggak ada. Berarti udah turun kali. Udah turun sini mungkin. Di depan saya itu. Terus ya udahlah. Terus dia ke stasiun. Dan kondektor itu cuman di kereta, setelah selesai kan nggak ikut kereta terus, enggak. Dia pasti turun di stasiun. Setelah itu saya naik lagi di kereta, saya merenung, kenapa kondektor tadi kok nggak bisa melihat saya ya? Apa sepertinya dia nunjuk tadi kan duduk di sini, padahal di situ ada saya. Jadi seakan-akan tempat duduk itu seakan-akan kosong, itu tangkapan saya. Kosong, nggak ada orang gitu, kayak sepertinya seperti itu yang tangkapan saya. Karena dia di sebelah saya, dia nunjuk saya, nunjuk kepala saya. Tadi kan duduk di sini seperti itu. Tapi kenyataannya kayak nggak melihat saya gitu. Dari disitulah keanehan. Ini kok aneh banget ya. Nah, setelah itu baru saya ingat, oh berarti Yesus itu memang Tuhan. Saya langsung di kereta itu, hati namanya, saya kayak nemukan sesuatu. Ya, Tuhan sudah tolong saya, Yesus sudah tolong saya.
Yesus bukan sekedar manusia. Yesus pasti Tuhan. Untuk membuktikan Yesus bahwa Tuhan saat ini nolong saya. Cuman untuk penjelasannya, gimana sih manusia kok Tuhan? Tuhan kok seperti manusia? Nah, itu yang belum ada jawaban buat saya. Sebab kan doktrin saya yang dulu, Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi dalam hal kekristenan saya menemukan bahwa Tuhan itu memang nyata. Tuhan itu memang hidup. Tuhan itu memang kuasa. Nah, disitulah saya sampai ke Jakarta, turun dari kereta, sampai ke tempat kerja, sampai ke tempat kos-kosan. Teringat terus saya harus cari gereja, saya harus cari gereja. Sedangkan gereja itu, ya pastinya saya agak bingung juga. Kok gereja mereknya itu kok yang di kampung saya dulu kemarin itu nggak seperti ini ya. Kan di kampung saya waktu itu ke gereja pertama diajak sama bapak saya berjemaat sampai saya dibaptis itu gereja GBIS. Nah, di apa itu di Jakarta saya cari gereja, saya tanya-tanya sama tetangga saya, sama teman-teman saya di sini yang gereja yang dekat mana ya, sampai teman saya, kamu tuh kenapa sih pulang dari kampung tahu-tahu cari gereja, orang gila aja gitu. Sampai teman saya ngomong kayak gitu. Ya teman saya, tetangga saya nggak ada yang tahu gereja di daerah situ di mana. Sampai saya tanya orang di kos-kosan yang punya kontrakan lah, Pak Haji gitu kan yang punya kontrakan. Saya tanya ke gereja di dekat sini mana, ya malah dimarah-marahin. Ngapain juga kamu cari-cari gereja gitu. Gak tahu saya, nggak ada gereja di sini. Ya, pasti jawabannya seperti itulah. Tapi saya sampai jalan kaki putar terus sekeliling saya, nggak ketemu. Karena saya jalan naik angkot, sepanjang angkot ini ke Senen, coba saya tengok kanan, tengok kiri, kalau ada gereja saya turun. Lalu ketemu ada, iya itu ada salibnya, saya turun. Datang gereja situ. Saya tanya, ada orang, saya lihat di pengumuman hari Minggu jam sekian ibadah. Datang saya di situ. Nah, datang saya di situ, saya merasa aneh. Ini kok nyanyi-nyanyinya nggak kayak di kampung saya ya. Cara-caranya kok nggak kayak di kampung saya. Ini gereja bener apa enggak? Kan saya kan nggak ngerti kalau gereja itu ya setiap apa itu sinode beda lah doktrin cara ibadahnya. Wah, saya ikut ibadah di situ, tapi saya lebih nggak ngerti lagi karena menurut saya asing ini. Nah, pulang lagi, saya cari lagi, cari kerja lagi, putar saya di kampung saya, kontrak itu saya cari, nggak taunya di dekat kontrakan saya jalan kaki ada gereja di situ. Saya lihat, ini ada salibnya ini pas malam Minggu itu. Tuh, ini kayaknya lagu-lagunya sama ya kayak yang di kampung. Cuman kok nama gerejanya kok bukan GBG. Kalau di kampung saya kok kalau ini gereja apa enggak sih, saya kan karena enggak ngerti. Tapi kalau ada salibnya, terus lagu-lagunya sepertinya sama. Jadi udahlah saya bertekad Minggu saya ke gereja. Nah, saya ke gereja dengan berjalannya waktu sampai bertahun-tahun saya baru tahu bahwa pengertian tentang siapa itu Yesus adalah Tuhan, kok manusia kok disebut Tuhan. Nah, disitulah saya baru, setelah menjalani waktu itu saya ke gereja, saya percaya aja, tapi saya sebelumnya belum ngerti
tentang ketuhanan Yesus. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mau belajar terus, apalagi sekarang ini ya banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian di channel-channel YouTube, banyak apologet itu sangat apa tuh bisa memberikan pengertian saya tentang hal kerohanian tentang Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, disitulah saya berjalan terus sampai saya waktu itu, sebelum saya menjadi Kristen, sebelum saya pulang kampung, saya itu ya namanya masih anak muda, saya pacaran gitu. Begitu saya balik ke itu, saya cari gereja, saya pede banget bawa Alkitab, saya ke gereja, saya kasih tahu itu pada saya sekarang Kristen, ayo ikut ke Kristen gitu kan. Dengan pedenya, malah saya dimaki-maki, diputus. Tapi nggak apa-apa, saya tetap cari Tuhan. Jadi sampai sekarang, puji Tuhan, keluarga besar saya termasuk orang tua saya jadi Kristen, adik-adik saya jadi Kristen, nenek saya yang dari bapak, yang dari ibu, semua Kristen, puji Tuhan. Panggil Tuhan semua. Yang menjadi uniknya, yang bapak saya tadinya figur seperti apa ya, orang yang dituakan lah, yang mungkin banyak pengertiannya lah, pengertian tentang apa ya, tentang pengertian ilmu Jawa lah itu lah, seperti itu. Jadi banyak yang ingin menimba ilmu di bapak saya itu, tetapi setelah bapak saya ikut jadi Kristen semua. Jadi puji Tuhan, pada saat itu sekitar tahun 92 di kampung saya itu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, jelasnya di situ. Dan banyak sekali saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, begitu bapak saya jadi Kristen, langsung bikin persekutuan doa, ada ibadah di rumah, keliling kayak gantian, padahal Kristen baru. Jemaahnya juga di situ di kampung saya baru semua. Banyak mujizat Tuhan, orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa langsung berjalan. Itu saya melihat sendiri. Itu tahun-tahun 92 itu lawatan Tuhan sungguh luar biasa di kota saya, di Cepu sana. Puji Tuhan, itu mungkin kesaksian dari saya, perjalanan hidup saya sampai saya mengenal Tuhan. Dan saya akuin sebenarnya bukan saya mencari Tuhan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu memang sudah ambil saya dari kecil. Dari kecil Tuhan sudah ambil saya. Makanya saya sampai ikut sekolah minggu. Nenek saya yang sekarang sudah almarhum, yang di kota yang saya tempat untuk nemenin nenek saya itu, kata orang tua saya, kata bapak saya, kalau hari minggu suruh nemenin nenek saya karena di rumah sendirian. Itu dulunya juga bukan Kristen, tapi sebelum dipanggil Tuhan sudah menjadi Kristen, juga percaya sama Tuhan Yesus. Jadi sangat-sangat luar biasa. Sangat bersyukur banget sama Tuhan. Keluarga besar saya ada di dalam tangan Tuhan Yesus semua. Dan itu mungkin kesaksian saya, proses pengenalan saya dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Pengalaman itu setelah saya menjadi Kristen lebih luar biasa lagi. Setiap tantangan dalam tantangan perjalanan hidup saya, mungkin dulu waktu itu saya baru berumur kenal dengan Tuhan Yesus jadi orang Kristen itu mungkin umur 20, sampai saya sekarang umur 53, berarti sudah 33 tahun saya mengenal Tuhan. Perjalanan 33 tahun bersama Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ada sukacita, ada damai. Ya Tuhan pimpin selalu. Dan saya
kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi kekuatan buat Bapak Ibu, kita sudah dengar tempat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat
dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.